Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Oke, sebelum kita mengawali belajar kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi baru. Setelah kemarin kita mempelajari tentang matrik ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Ada yang pernah dengar kata transformasi geometri? Barusan ya. Oke. Coba kalau misalnya kalian mendengar kata transformasi geometri, kira-kira apa yang terpikirkan di pikiran kalian? Berubah ya. Perubahan. Jadi transformasi sendiri yaitu perubahan. Coba kita lihat definisinya transformasi geometri di PPT-nya ya. Jadi definisi dari transformasi geometri atau kadang bisa kita sebut hanya dengan transformasi saja, yaitu mengubah setiap koordinat titik dari suatu bangun menjadi koordinat lainnya pada bidang dengan suatu aturan tertentu. Kalian sudah pernah belajar kan bidang kartesius? Iya. Jadi ketika kita mentransformasikan suatu bangun, maka akan menghasilkan suatu bayangan dari bangun tadi atau objek tadi. Nah, bentuk umumnya yaitu misalnya bangun atau suatu benda ya, atau titik lah. Titik di posisi X, Y ditransformasikan. Bentuk umumnya ya, akan menghasilkan suatu bayangan P aksen di suatu posisi X aksen, Y aksen. Untuk lebih jelasnya nanti kalian akan memahami perlahan-lahan, oke? Ya, jadi intinya transformasi geometri itu merubah. Dan ketika kita mentransformasikan suatu objek akan menghasilkan suatu bayangan. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis transformasi geometri, oke? Jadi, transformasi geometri itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu translasi. Yang kedua, dilatasi. Coba dibaca lagi di bukunya apa? Yang ketiga, refleksi. Kemudian yang terakhir, rotasi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang jenis yang pertama, yaitu tadi apa? Translasi. Translasi ya. Artinya apa? Pergeseran. Kalau misalnya nih kalian sebelum ke sekolah perginya naik angkot, terus bang translasi dikit dong, kayak gitu kan. Nah, artinya bang geser dikit dong gitu ya. Atau mungkin contoh lainnya, ketika kalian bermain catur, nah kalian akan mentranslasikan itu ya, apanya namanya ya, itu pokoknya di catur itu ya. Nah, itu namanya translasi atau menggeser. Atau mungkin kalian ketika di bangku duduk gitu ya, tadi kayak tadi bergeser. Intinya translasi itu yaitu bergeser. Nah, kita lihat PPT-nya lagi. Nah, translasi yaitu pergeseran. Nah, translasi yaitu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Intinya dia menggeserkan suatu objek di suatu bidang kartesius menurut jarak dan arah tertentu. Nah, biasanya jarak dan arahnya itu bisa dilambangkan dengan itu, seperti itu. AB ada titik apa? Ada titik, ada garisnya, panahnya gitu, atau vektor AB. Ya, paham? Oke, lanjut ya. Nah, perhatikan gambar. Ketika kita punya objek di A dengan posisi XY, kita translasikan dengan jarak dan arah AB, menghasilkan suatu bayangan di A aksen dengan posisi X aksen, Y aksen. Paham ya? Nah, untuk lebih mudahnya dapat kita tuliskan seperti ini. Jadi hasil dari translasi atau bayangannya itu tinggal tambahkan aja. Jadi misal tadi ditranslasikan
dengan translasi AB. Maka bayangannya itu tinggal X plus A, Y plus B. Jadi X aksennya itu sama dengan X plus A dan Y aksennya itu Y plus B. Paham ya? Yang bawah itu sama dengan atasnya. Cuman dia berbentuk vektor. Jadi vektor A, X, Y itu ditranslasikan oleh translasi AB menghasilkan bayangan vektor A aksen ya. Paham kan sampai sini? Oke. Jadi bagaimana tadi cara mencari bayangan dari translasi? Jadi ketika kita punya A, objek A, posisi X, Y, kita translasikan dengan translasi AB, maka akan menghasilkan bayangan A aksen dengan posisi X aksen, Y aksen. Nah, tadi X aksen sama Y aksennya itu apa? Jadi X aksennya itu yaitu X plus A, sedangkan Y aksennya Y plus B. Itu ya, paham? Kalau yang tadi coba bentuk vektornya bisa juga ditulis seperti ini ya. Kita translasikan dengan translasi AB misal menghasilkan bayangan aksennya sama ya, X aksen, Y aksen. Dengan X aksennya itu apa? Jadi tinggal translasinya ini kita jumlahkan dengan objeknya. Tinggal sebenarnya ya, plus apa? X, Y menghasilkan A plus X, B plus Y. Itu ya. Jadi cara mencari bayangannya tinggal kita jumlahkan translasinya dengan objeknya. Paham? Bingung? Oke, sekarang catat dulu. Habis ini Ibu beri contoh soalnya. Oke? Nah, untuk contoh soalnya, misalnya ada soal tentukan bayangan P di titik 23 oleh translasinya 43. Gampang ya, tinggal seperti tadi. Translasi ditambah objeknya. Jadi 2 tambah 4, 6. 3 tambah 3, 6. Jadi bayangannya itu di P 6, 6. Paham ya? Atau kalian juga boleh tuliskan dengan vektor 6-6-nya. Oke? Lanjut ya. Nah, soal yang kedua. Contoh soalnya ya maksudnya. Tentukan bayangan garis 2x plus y sama dengan 6 oleh translasi t sama dengan 1, 2. Nah, jadi di sini diketahui suatu persamaan garis. Ketika nanti objeknya itu persamaan garis, maka bayangannya juga bakalan persamaan garis. Begitu juga dengan titik, gitu ya. Nah, coba kita jawab. Oke, yang pertama tadi apa rumusnya? Jadi tinggal translasi kita jumlahkan dengan objeknya. Karena ini masih berupa persamaan garis, maka cukup kita tuliskan XY dulu. Nah, jadi nanti kita jumlahkan akan menghasilkan X-nya itu berapa, Y-nya itu juga berapa. Nah, di sini didapatkan X-nya itu sama dengan X aksen min 1 dan Y aksen min 2. Karena tadi itu persamaan garisnya itu 2X plus Y min sama dengan 6, maka tinggal kita masukin X-nya yaitu X aksen min 1, Y-nya Y aksen min 2 sama dengan 6. Lanjut. Nah, tinggal kita operasikan. Akan menghasilkan 2X aksen plus Y aksen sama dengan 10. Tinggal hilangin X aksen sama Y aksennya ini tinggal hilangin aja. Akan menghasilkan bayangan di persamaan garisnya 2X plus Y sama dengan 10. Jadi, paham? Paham ya? Oke. Udah paham kan contohnya? Nah, sekarang kita akan belajar dengan STAD seperti kemarin ya. Jadi kan berkelompok 4-4 ya, bangku depan, bangku belakang seperti biasa aja ya, daripada lama.
Nah, Ibu punya LKS, silakan nanti kerjakan. Ibu kasih waktu berapa ya? Ini cuma 3 soal aja. Gampang kan? 3 soal. Nanti Ibu tunjuk kelompok yang maju, oke, dan mempresentasikan hasilnya. Oke, ini silahkan bagikan ya. Nah, ini tadi adalah hasil dari presentasi teman-teman kalian dari kelompok 1 sama kelompok 3. Oh iya, ternyata soalnya cuma 2, tapi beranak jadi 4, iya ya. Nah, kita bahas ya. Oke, untuk yang pertama, gampang ya, dari titik A 2 minus 3 kita translasikan dengan translasi 3, 4. Berarti tinggal 3 ditambah 2, 5. 4 ditambah minus 3 sah 1. Jadi bayangannya di titik A aksen 5, 1. Mau kalian tulis dalam bentuk vektor boleh, atau dalam bentuk titik juga boleh ya. Betul ya, berarti yang A. Oke, kemudian nah, untuk yang nomor 2, oh ya, ini yang ngerjakan kelompok 4 sama kelompok 5. Oke, kita mulai dari 2A. 2A diberikan suatu garis. Bayangan dari garis tersebut berapa jika ditranslasikan dengan translasi 2 minus 1. Sama ya kayak tadi, pertama kita jumlahkan dulu sama translasinya objeknya. Nah, karena masih berupa garis, tinggal X sama Y aja. Jadi nanti kita ketemu X sama Y-nya berapa, tinggal kita masukkan, kita operasikan. Oke, benar ya, karena ini garis lurus ya, berarti tidak ada Y-nya, berarti Y-nya nggak kepake. Oke, benar ya. Ini, oke, tepuk tangan dulu untuk 2A, kelompok 4. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke yang 2B, yang terakhir. Oke. Sama juga, cuman ini garis lurus, ini garis parabola. Oke, sama ya. Tinggal kita masukkan, kita jumlahkan, cari X-nya, kemudian kita masukkan. Oke, ketemu. Benar ya? Ada yang masih bingung? Oke, sebelumnya tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Oke? Nah, jadi hari ini kita telah belajar tentang translasi, yaitu pergeseran. Tadi cara mencari bayangannya gimana? Benar sekali, tinggal dijumlahkan translasinya sama objeknya, posisinya maksudnya ya. Oke, karena waktunya sudah mau habis, Ibu akhiri. Tetap belajar, semangat. Ini masih jenis yang pertama dari transformasi geometri, masih ada yang lainnya. Oke, Ibu tutup ya. Ya, marilah kita akhiri pertemuan pada kali ini dengan hamdalah bersama-sama. Oke, Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.